Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sofi dari semester 3 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi-materi tentang etika komunikasi dan bisnis Islam. Untuk materinya yaitu materi setelah ujian tengah semester, yang mana dosennya yaitu Dr. Siti Nur Latifah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa atau mereview beberapa materi. Tujuan untuk mereview ini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk materi yang pertama yaitu komunikasi organisasi dalam bisnis Islam. Pengertian komunikasi organisasi dan bisnis Islam yaitu komunikasi organisasi sendiri adalah proses penyampaian pesan dan ide dan informasi di dalam suatu organisasi untuk mencapai pemahaman bersama dan tujuan bersama secara efektif. Dalam konteks Islam, komunikasi memiliki landasan etika yang kuat. Etika komunikasi Islam bukan sekedar aturan tetapi merupakan panduan moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Nilai-nilai seperti musyawarah, amanah, ukhuwah menjadi prinsip penting dalam menjaga keharmonisan dan integritas organisasi. Etika komunikasi Islam berperan penting dalam mencapai kesuksesan organisasi yang tidak hanya diukur dari keuntungan semata, tetapi juga dari keadilan, keberlanjutan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam, organisasi dapat membangun budaya kerja yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan keseimbangan. Dan untuk poin yang selanjutnya adalah peran komunikasi dalam Islam membangun hubungan bisnis yang jujur, amanah, dan adil. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar sarana menyampaikan pesan, tetapi juga alat untuk membangun kepercayaan, ukhuwah, keharmonisan, dan hubungan bisnis. Komunikasi Islam berperan penting dalam menciptakan hubungan yang jujur, amanah, dan adil, yang mana ada beberapa, yaitu yang pertama, beberapa poin. Yang pertama yaitu kejujuran atau sidik menjadi pondasi umat dalam menyampaikan informasi secara benar dan transparan. Yang kedua itu amanah, menuntut kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjaga rahasia, menepati janji, serta menyampaikan informasi dengan integritas. Yang ketiga yaitu keadilan, menekankan pelakuan yang setara, menyampaikan informasi yang objektif, dan menyelesaikan konflik secara damai. Dan saya menyimpulkan, komunikasi organisasi dalam bisnis Islam berperan penting dalam membangun kepercayaan, keharmonisan, dan keberlangsungan organisasi. Dalam Islam, komunikasi tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tapi juga melandaskan nilai adab, kejujuran, amanah, hikmah, dan keadilan yang membantu integritas dan profesionalisme melalui peran prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah, keterbukaan, dan tanggung jawab. Komunikasi menjadi sarana untuk menciptakan hubungan bisnis yang jujur, adil, dan penuh keberkahan, serta membangun tujuan duniawi dan ukhrawi, sehingga organisasi tidak hanya sukses secara materi tetapi juga bernilai ibadah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang strategi komunikasi pemasaran Islam. Pengertian strategi komunikasi pemasaran Islam. Strategi komunikasi pemasaran Islam merupakan pendekatan sistematis dalam menyampaikan nilai manfaat dan keunggulan suatu produk atau jasa kepada konsumen dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Tujuan dari strategi ini bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan, menjaga kejujuran, dan menjunjung tinggi etika Islam dalam setiap proses pemasaran. Dan untuk yang selanjutnya yaitu strategi komunikasi produk halal. Produk halal adalah produk yang memenuhi ketentuan syariah Islam, baik dari segi bahan, proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Produk ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, obat-obatan, fashion, keuangan, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya strategi komunikasi produk halal. Prinsip syariah dengan strategi komunikasi halal. Yang pertama yaitu yang tentunya adalah ada sidik. Informasi yang disampaikan harus benar-benar tidak dilebih-lebihkan atau jujur. Amanah yaitu dapat dipercaya. Produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan klaimnya, seperti status kehalalannya. Yang ketiga yaitu fatonah. Strategi yang digunakan harus bijak, memahami konteks pasar muslim serta menggunakan pendekatan yang lembut dan menyentuh nilai-nilai agama. Yang keempat yaitu tabligh. Komunikasi harus menyampaikan pesan kebaikan, bahkan bisa menjadi media dakwah dalam konteks ekonomi. Kesimpulannya yaitu strategi komunikasi pemasaran produk halal tidak hanya bicara tentang menjual produk, tetapi juga menyampaikan nilai etika dan kepercayaan. Pesan dan media yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah, dan pemasaran harus mengedukasi, bukan sekedar memikat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu etika promosi dalam iklan Islam. Di sini ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian etika iklan dalam prinsip Islam. Pada hakikatnya iklan merupakan tindakan memuji dan mengeluh-elukan atas suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam keadaan ini, apabila iklan yang mengandung pujian tersebut bersifat nyata dan benar, tidak mengandung unsur kebohongan, maka iklan semacam ini hukumnya adalah harus diiklan. Harus jika iklan mengandung pujian yang tidak benar, maka perbuatan ini diharamkan karena pada iklan ini terdapat kebohongan di dalamnya atau melakukan penipuan. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip iklan Islam. Ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu tauhid, keadilan, tidak mengandung unsur fitnah, mengingatkan amanah, kejujuran, dan tidak memuji secara berlebihan. Perbedaan iklan Islam dan iklan konvensional. Iklan Islam adalah bentuk promosi yang dilakukan untuk mengenalkan produk atau jasa dengan tepat, berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Iklan ini harus bersifat jujur atau sidik, amanah, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan konsumen dengan informasi palsu atau penipuan. Selain itu, iklan harus menghindari produk yang haram atau merusak moral masyarakat. Untuk iklan konvensional yaitu iklan yang menggunakan metode dan prinsip pemasaran tradisional yang tidak terkait pada nilai-nilai aturan prinsip agama tertentu. Iklan ini biasanya berfokus pada tujuan utama, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan berbagai teknik persuasif tanpa mempertimbangkan aspek etika agama. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Etika promosi dan iklan dalam perspektif
Islam menekankan bahwa setiap aktivitas pemasaran harus melandaskan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tidak menyesatkan konsumen. Iklan tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sarana edukasi dan pengingat agar aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam. Oleh karena itu, iklan yang baik harus memberi informasi yang benar, tidak berlebihan, tidak mengandung unsur fitnah, serta menjaga martabat manusia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu etika dalam produksi dan distribusi. Pengertian produksi dalam Islam yaitu proses penciptaan atau penambahan nilai guna barang atau jasa dalam ekonomi konvensional. Tujuannya adalah keuntungan maksimal. Namun dalam Islam, produksi adalah amanah untuk mengelola alam semesta dengan menjunjung tinggi keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Etika produksi dalam Islam ada beberapa poin, yaitu halal, keadilan, dan kebermanfaatan. Maksudnya halal adalah produksi harus dalam lingkungan yang halal, tidak melewati batas syariah. Berbeda dengan konvensional yang hanya mementingkan laba. Keadilan yaitu sistem produksi harus adil, saling menguntungkan, jujur, dan tidak merugikan pihak atau kepentingan umum. Yang ketiga yaitu bermanfaat. Produksi bertujuan untuk kemaslahatan, memenuhi kebutuhan individu, dan membangun kemandirian umat serta mencari nafkah yang halal. Selanjutnya yaitu faktor produksi dalam Islam. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor alam. Bumi dan isinya adalah milik Allah, namun manusia diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengelola alamnya. Yang kedua yaitu faktor tenaga kerja, yaitu upaya manusia, fisik dan pikiran untuk menghasilkan barang atau jasa dengan imbalan yang pantas. Yang ketiga yaitu faktor modal. Modal adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik, bebas bunga, dan tidak merugikan. Tujuan produksi dalam Islam. Tujuan utama produksi dalam Islam adalah mencapai kemaslahatan sebesar-besarnya bagi manusia dan alam semesta, bukan hanya keuntungan materi semata. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dasar, memastikan setiap individu mendapatkan pangan, sandang pangan, papan, dan obat-obatan yang cukup. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup, produksi barang atau jasa inovatif, pendidikan, kesehatan, dan transportasi untuk taraf hidup yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memakmurkan bumi. Pertanian organik, mengelola sumber daya, keberlanjutan, dan kondisi ramah lingkungan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu etika dalam komunikasi dan pemasaran. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu konsep pemasaran dan perannya. Pemasaran bukan hanya promosi, tetapi mencakup keseluruhan proses menciptakan dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Menurut AMA, pemasaran adalah proses organisasi untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyediakan nilai bagi pelanggan. Etika pemasaran dalam perspektif Islam. Dalam Islam, etika pemasaran berkaitan dengan akhlak dan nilai syariat
Pemasaran yang baik tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan. Konsep Islamic marketing mengacu pada makosid syariah untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak. Di sini ada 9 prinsip etika pemasaran Islam. Yang pertama yaitu kepribadian spiritual atau tawakal. Selalu sadar bahwa Allah mengawasi segala aktivitas bisnis. Yang kedua yaitu bersikap baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga yaitu berlaku adil, tidak merugikan pihak manapun dan memberikan hak secara seimbang. Yang keempat yaitu melayani dengan rendah hati, memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Yang kelima yaitu menepati janji. Yang keenam jujur dan terpercaya. Yang ketujuh yaitu tidak berburuk sangka. Yang kedelapan tidak menjelek-jelekan, tidak merendahkan atau merusak spiritual pesaing. Yang sembilan atau yang terakhir yaitu tidak menerima atau memberikan suap, karena termasuk perbuatan haram dan merusak keadilan. Kesimpulannya yaitu etika adalah pedoman moral yang menekankan perilaku manusia. Pemasaran merupakan instrumen penting untuk mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam Islam, etika pemasaran mencakup kejujuran, keadilan, amanah. Penerapan etika dalam pemasaran menjadi faktor penting dalam keberlangsungan bisnis yang keberlanjutan secara bernilai ibadah. Untuk materi yang terakhir yaitu etika keuangan dan investasi. Pengertian etika keuangan dan investasi. Etika keuangan adalah cabang dari penerapan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan keuangan. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum serta regulasi. Untuk pengertian investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tahrij dan trikotomi pengetahuan. Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan moral syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Banyak yang tidak percaya bahwa konsep syariah Islam juga mengatur tentang investasi. Untuk poin yang selanjutnya yaitu prinsip etika dalam praktek keuangan dan investasi. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua yaitu transparansi, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat integritas, yang kelima keadilan, yang keenam akuntabilitas, dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Kesimpulannya yaitu etika keuangan dan investasi penting untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan stabilitas ekonomi, dan mematuhi prinsip etika pelaku keuangan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepercayaan publik serta keberlanjutan sistem keuangan. Mungkin itu dari penjelasan saya tentang materi-materi setelah ujian tengah semester. Dan untuk poin yang paling penting yaitu tentang etika, yaitu ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada kejujuran, amanah, dan tidak mengandung
tidak mengandung penipuan atau dapat merugikan orang lain. Mungkin seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.